Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Tangisan gembira Wu Hao bergema tak henti-hentinya di dalam lembah, menyebabkan cukup banyak orang tercengang. Orang pertama yang pulih dari keterkejutannya adalah Xiao Yu yang sangat sensitif terhadap nama ini. Ketidakpercayaan yang menggembirakan langsung melonjak ke wajah putih pucatnya yang cantik. Bolehkah saya tahu teman mana yang ikut campur? Masalah ini menyangkut dendam lembah api iblis saya dan Akademi Jianan. Ini tidak ada hubungannya dengan orang luar. Tubuh Xie Zhen juga buru-buru ditarik ke belakang saat dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Saat teriakan itu keluar dari mulutnya, tatapan itu dengan cepat menyapu langit. Hehe, Wu Hao, sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu. Sungguh tak terduga bahwa aku akhirnya melihatmu dalam keadaan yang begitu menyedihkan begitu aku melihatmu. Tawa yang jelas muncul entah dari mana tidak lama setelah tangisan Xie Zhen terdengar. Itu bertahan di udara sebelum akhirnya bergema di atas lembah. Semua orang di lembah tiba-tiba mengangkat kepala saat mendengar tawa ini. Mereka melihat seorang pria muda berjubah hitam mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia berdiri di langit. Xiao Yan, itu benar-benar dia. Kami benar-benar diselamatkan kali ini. Xiao Yu menghela nafas lega saat dia melihat wajah yang familiar itu. Wajah putih pucatnya juga menampakkan senyuman seolah dia telah melepaskan beban yang berat. Instruktur Xiao Yu, siapa dia? Beberapa instruktur muda di samping Xiao Yu bertanya dengan suara lembut yang agak tidak pasti. Mereka semua adalah instruktur junior dari Akademi Jianan. Mereka telah dipilih belum lama ini. Karena itu, mereka tidak benar-benar mengenali nama Xiao Yan. Apalagi, 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu, untuk sesaat mereka tidak dapat mengingat dengan jelas arti yang diwakili oleh nama ini. Beberapa siswa muda di samping juga menunjukkan tatapan tidak pasti. Sebelum mereka dapat menyuarakan pertanyaan mereka, seorang wanita muda yang tampaknya telah mengingat sesuatu tiba-tiba berseru, Xiao Yan. Xiao Yan senior dari Akademi Dalam. Pendiri, Pans Gates. Petik 2. Seruan wanita muda itu langsung meledak di antara kelompok ini seperti bom. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut. Mereka menatap pemuda berjubah hitam di langit. Kebanyakan dari mereka dapat dengan lancar menceritakan kembali berbagai kejadian Xiao Yan di Akademi Dalam secara terbalik. Sebagian besar orang mengagumi senior ini yang bisa bertarung dengan ahli Do Huangs di usianya. Menambahkan kehadiran Pans Gate dan Xiao Gate meninggalkan cita rasa legendaris pada reputasi pendiri mereka Xiao Yan. Xiao Yan hanya mengangkat bahunya saat dia mengamati banyak tatapan heran di bawah. Setelah itu, sayap api di punggungnya perlahan menghilang. Tubuhnya bergerak dan dengan lembut melayang ke bawah sebelum akhirnya muncul di depan Wu Hao. Dia menekan tangannya pada penguasa Suan berat dan tersenyum pada yang terakhir. Tidak buruk, kamu sudah mencapai kelas doang. Wu Hao berjuang untuk berdiri. Dia mempelajari wajah yang familiar, yang berada di dekatnya, dan hatinya yang tegang akhirnya rileks. Selama orang ini muncul, dia tahu bahwa masalah hari ini akan berakhir dengan sukses. Wu Hao selalu memegang kepercayaan terbesar pada Xiao Yan. Selama beberapa tahun mereka berkenalan, dia telah menyaksikan cukup banyak keajaiban terjadi. Kamu sesama. Sudah 2 tahun sejak kau hilang, Wu Hao mengusap jejak darah dari sudut mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Sebuah tinju segera menghantam dada Xiao Yan. Wajahnya yang dingin dan tegas dipenuhi dengan senyuman langka. Xiao Yan tersenyum samar. Dia menyerahkan pil obat ke Wu Hao dan menepuk bahunya. Dia tertawa, makanlah. Anda akan baik-baik saja setelah beristirahat di samping. Serahkan sisanya padaku. Petik 2. Tatapan Xiao Yan beralih ke belakang saat dia berbicara. Setelah itu, ia mendarat di atas kecantikan berpakaian merah tinggi. Dia dengan lembut tertawa, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu tanpa sadar merasakan hidungnya berubah masam saat dia merasakan tatapan lembut Xiao Yan. Matanya dipenuhi kabut.
Beberapa saat kemudian sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Jangan biarkan orang-orang ini pergi." Kali ini, 3 siswa tewas di tangan mereka. Petik 2. Tenang, tidak akan ada yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Xiao Yu tanpa sadar memutar matanya saat mendengar jawaban seperti angin sepoi-sepoi dari Xiao Yan. Dia segera menoleh dan memang melihat kedipan yang tidak biasa di mata cukup banyak siswi karena jawaban orang ini. Cek-cek, sungguh nada yang sombong. Orang-orang di wilayah sudut hitam yang dapat berbicara denganku yang dulu dengan cara seperti itu tidak termasuk anak nakal sepertimu. Mata Xie Zhen di kejauhan menjadi dingin saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa Xie Zhen. Dia membalikkan tubuhnya dan matanya melirik Xie Zhen. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Tangannya secara acak meraih gagang penggaris saat dia melewati penguasa Suan berat. Barang besar itu secara acak diangkat olehnya saat dia perlahan berjalan menuju Xie Zhen. Mata Xie Zhen menjadi lebih gelap saat melihat aksi Xiao Yan. Dengan merasakan auranya, dia tahu bahwa pemuda berjubah hitam di depannya juga seorang elit Do Haung. Namun, level yang terakhir jelas lebih rendah darinya. Sepertinya Akademi Jianan benar-benar hanya menghasilkan beberapa orang yang sombong dan bodoh. Xie Zhen tanpa sadar tertawa setelah dipandang rendah oleh seseorang yang levelnya lebih rendah. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Doki putih seperti es dingin karena menyebabkan beberapa serutan es muncul di tanah. Cakar tangannya yang besar menegang. Kuku jarinya tampak sangat tajam setelah diwarnai oleh udara dingin berwarna putih. Bocah, hari ini, aku yang dulu akan mengizinkanmu untuk melihat apa artinya mengatakan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jangan berasumsi bahwa Anda dapat memandang semua orang di dunia sebagai bukan apa-apa hanya karena bakat Anda dapat diterima. Xie Zhen tertawa terbahak-bahak. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba melesat. Kedua cakarnya menari dan bahkan menyebabkan udara terkoyak. Suara tajam dari angin yang deras menyebabkan cukup banyak hati yang rileks menjadi cemas sekali lagi. Ekspresi aneh melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata Xie Zhen ini. Dia segera mengambil langkah dan mencondongkan tubuhnya ke depan dengan cara yang aneh. Seseorang hanya bisa melihat cakar tangan tajam yang berisi rasa dingin bergerak di sepanjang dada Xiao Yan. Itu terbang melewati sambil membawa angin kencang. Kecepatanmu masih baik-baik saja, Xiao Yan secara acak menghindari serangan cepat oleh Xie Zhen saat dia berbicara dengan cara yang samar. Xie Zhen sempat terkejut saat serangannya meleset. Jelas, dia merasa sangat terkejut karena Xiao Yan bisa menghindarinya. Namun, sikap linglung ini hanya berlangsung sesaat. Matanya tiba-tiba menjadi kaku saat cakar tangannya bergerak. Itu seperti pisau yang tiba-tiba menebas ke depan. Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat dia melihat Xie Zhen tiba-tiba mengubah sikap menyerang dengan sepasang mata tua yang tidak berdesir. Tinjunya tiba-tiba dikencangkan sebelum menyerang ke depan. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan cakar tangan Xie Zhen itu. Tinju Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat tangan dan cakarnya bertabrakan. Telapak tangannya bergetar hebat dan kekuatan tersembunyi yang panas tiba-tiba melonjak keluar darinya. Bang! Suara teredam rendah muncul. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sementara kaki Xie Zhen bergesekan dengan tanah saat dia dengan cepat mundur 10 langkah plus. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia berteriak dengan kaget, "Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu." Xie Zhen tidak bisa disalahkan karena begitu heran. Saat tinju dan cakar bertabrakan, doki yang sedingin es di dalam tubuhnya ditekan oleh Xiao Yan sampai tidak bisa dilepaskan. Selain itu, kekuatan aneh dan panas itu akhirnya menyerbu tubuhnya, menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi sangat kacau. Melihat bahwa Xiao Yan terus berada di atas angin dalam pertempurannya dengan Xie Zhen, para siswa Akademi Jianan menjadi sangat gembira. Sorakan rendah segera terdengar. Meskipun cukup banyak rumor tentang Xiao Yan menyebar selama 2 tahun ini,
tidak satupun dari mereka yang secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang masih merasakan kekhawatiran di hati mereka bahkan ketika Xiao Yan muncul. Namun, kekhawatiran seperti itu langsung lenyap setelah pertukaran seperti kilat tadi. Orang ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari 2 tahun lalu. Wu Hao tanpa sadar tertawa sebelum mendesah pelan saat melihat pertukaran ini. Senyuman memenuhi wajah Xiao Yu. Dalam hatinya, selama orang ini muncul, segala jenis situasi putus asa akan mudah diselesaikan. Dokter peri kecil dan yang lainnya berdiri di puncak lembah dan melihat ke bawah pada pertempuran yang terjadi di lembah dari sudut pandang mereka yang tinggi. Para pembunuh dari Demon Flame Valley di sekitar mereka sudah jatuh ke tanah mati. Maidi dan wanita muda bernama Mo Ling di sampingnya agak tercengang saat mereka melihat bagian dalam lembah. Xiao Yan benar-benar bisa menang dalam pertempuran dengan seorang ahli Do Huang. Ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Lagi pula, mereka juga tidak melihat pertarungan Xiao Yan. Pertarungan yang akrab di telinga mereka adalah hal-hal yang hanya mereka dengar. Mendengar tentang itu adalah konsep yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan tingkat keterkejutan yang datang dari menyaksikan sendiri kekuatan seperti itu. Wajah orang-orang dari Demon Flame Valley menjadi sangat jelek dibandingkan dengan kegembiraan yang terkandung dalam ekspresi kelompok Wu Hao. Tidak disangka bahwa bahkan penatua keempat tidak dapat menang dalam pertarungannya dengan orang ini. Dari mana bocah kecil ini berasal? 5 jari Xiao Yan dengan lembut berputar sebelum dia sekali lagi mengepalkannya. Dia merasakan doki yang sepertinya diperintahkan oleh lengannya dan tidak bisa menahan senyum. 5 bulan perjalanan melalui hutan pegunungan dan membunuh binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya memang menyebabkan doki di tubuhnya menjadi lebih murni. Dia juga jelas menjadi lebih akrab dengan jenis pertempuran jarak dekat ini. Xiao Yan mengangkat matanya. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya sebelum dia segera menghilang dengan cara yang aneh. Mata Xie Zhen menyusut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya segera bergegas kembali. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok hitam muncul di belakangnya dengan gaya seperti hantu. Tinju yang berisi kekuatan panas dengan kejam menghantam punggung yang terakhir. Xie Zhen, pada saat yang sama, dengan keras melemparkan pukulan ke belakangnya secara refleks bersyarat ketika tinju Xiao Yan hendak mengenai targetnya. Kedua tinjunya langsung bertabrakan. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat mereka bertabrakan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bang! Doki yang kuat yang berisi api panas dengan kejam mengalir ke arah Xie Zhen dari segala arah seperti api yang menyapu padang rumput. Grok, angin menakutkan yang tiba-tiba datang menyebabkan wajah Xie Zhen berubah drastis. Tulang di pergelangan tangannya mengeluarkan sedikit suara retak. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke depan, membelah tanah sebelum bertabrakan dengan batu besar. "Siapa kamu?" Xie Zhen berteriak dengan suara serak. Syok akhirnya muncul di wajahnya setelah menerima pukulan keras tersebut. "Xiao Yan, gerbang Xiao." Api hijau giok membakar dengan ganas di dalam lembah. Suara yang tenang dan lembut dengan lembut melayang ke telinga Xie Zhen, hanya untuk menyebabkan mata yang terakhir tiba-tiba menyusut. "Gerbang Xiao, Xiao Yan." Ekspresi Xie Zhen segera berubah ketika dia mendengar suara tenang itu masuk ke telinganya. Orang lain mungkin merasa bahwa nama ini asing, tetapi dia sangat mengenalnya. Pendiri Xiao Gate, pakar muda yang terkenal di seluruh wilayah sudut hitam saat itu. Meskipun sudah 2 tahun sejak saat itu, cukup banyak orang di wilayah sudut hitam masih mengingat nama ini. Selain itu, bagian dalam lembah api iblis mereka telah menampung cukup banyak ahli yang tidak punya tempat tujuan setelah dikejar oleh pemuda berjubah hitam ini. Oleh karena itu, dia menyimpan ingatan yang dalam tentang orang ini. Bukankah dikabarkan bahwa dia meninggalkan wilayah sudut hitam? Mengapa dia muncul di tempat ini? Xie Zhen menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Badai muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun,
Orang ini bahkan telah membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Dozong saat itu. Kembalinya dia tidak diragukan lagi akan membawa banyak tekanan pada lembah api iblis. Pikiran ini bergejolak di dalam hati Xie Zhen saat niat untuk mundur secara bertahap muncul bersamanya. Saat itu, Xiao Yan mampu membunuh seorang ahli seperti Han Feng. Sekarang 2 tahun telah berlalu, sepertinya kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kemungkinan dia akan kesulitan menghentikan Xiao Yan sendirian. Niat bertarung Xie Zhen dengan cepat menyebar saat pemikiran ini muncul. Matanya yang gelap dan dingin menyapu ke segala arah tanpa meninggalkan jejak. Kakinya tiba-tiba menginjak batu di belakangnya saat tubuhnya berubah menjadi sosok hijau yang melesat ke arah sekelompok siswa tempat Xiao Yu berada. Tindakan Xie Zhen ini segera membangkitkan ketakutan para siswa dari Akademi Jianan ini. Dengan kekuatan mereka, ada celah yang mirip dengan ayam kecil dan elang tua saat menghadapi yang pertama. Tidak ada gunanya membandingkan. Xie Zhen dengan cepat melintas sementara semua orang panik. Namun, ketika dia hendak menyerbu ke dalam kelompok siswa, sosok hitam samar melintas dan muncul dengan cara seperti hantu di kejauhan. Penguasa hitam besar di tangannya membawa angin panas dan suara tajam dari angin deras saat itu menusuk kepala mantan. Orang ini, kecepatan yang menakutkan. Hati Xie Zhen mencelos saat melihat sosok hitam ini muncul sebagai hantu. Tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia berbalik. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia dengan tegas berteriak kepada orang-orang dari Demon Flame Valley saat dia melarikan diri. Serang, bunuh mereka semua. Kedua ahli Do Wang terkejut ketika mereka mendengar teriakan keras Xie Zhen. Mereka segera berhadapan, mengatupkan gigi, dan mengeluarkan senjata. Setelah itu, mereka mengeluarkan teriakan rendah saat mereka memimpin banyak sosok hitam bergegas dengan marah ke arah Xiao Yan. Kalian semua harus mundur. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan lemah kepada Xiao Yu dan yang lainnya di belakangnya saat dia melihat orang-orang berpakaian hitam ini menyerbu. Xiao Yu tidak ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang buru-buru mundur. Cahaya perak cerah tiba-tiba meletus di bawah kaki Xiao Yan setelah dia melihat Xiao Yu dan yang lainnya mundur. Tubuhnya segera bergetar dan banyak bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di lembah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram. Dalam sekejap, dia muncul di depan seorang ahli Do Wang. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Do Wang itu berubah. Namun, reaksinya masih cukup cepat. Tanpa berpikir panjang, pedang panjang tajam di tangannya membawa angin kencang saat menembus ke tenggorokan Xiao Yan. Dentang, mata Xiao Yan acuh tak acuh saat melihat pakar Do Wang ini, yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Senyuman dingin terangkat di sudut mulutnya. Penguasa beratnya diayunkan dengan keras dan akhirnya bertabrakan dengan pedang panjang itu. Seseorang hanya bisa mendengar suara yang jelas saat pedang panjang itu pecah seperti ranting kayu yang lemah. Kekuatan agung mengalir keluar dan akhirnya memasuki tubuh ahli Do Wang itu. Grok, darah segar dimuntahkan dengan liar. Selama waktu ini, suara jelas dari tulang yang patah terdengar. Pakar Do Wang dari Demon Flame Valley segera terbang kembali sebelum menabrak dinding gunung dengan kepalanya. Sebuah bang terdengar dan kepalanya pecah seperti semangka. Satu serangan. Hanya dalam satu serangan, seorang ahli Do Wang akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini. Pemandangan mengejutkan ini menyebabkan udara dingin naik dari kaki ahli Do Wang yang tersisa ke kepalanya. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Sayap doki di punggungnya dengan cepat diperpanjang saat dia menyerbu ke langit. Tubuhnya berbalik dan lari. Namun, suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera, gumpalan api hijau giok menyala dan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi api ganas yang benar-benar melilitnya. Api yang ganas segera membakar tubuh Do Wang yang melarikan diri di langit itu. Ceritan menyedihkan yang tajam bergema di lembah, menyebabkan hawa dingin menjalar ke tubuh orang-orang berpakaian hitam itu.
Ceritan sengsara hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Segera setelah sesuatu yang menyerupai arang hitam jatuh dari langit. Itu masih samar-samar mengeluarkan bau gosong. Item arang hitam jatuh di depan puluhan orang berpakaian hitam itu. Para elit dari Demon Flame Valley ini, yang tangannya bahkan tidak akan terasa mati rasa ketika membunuh orang, tanpa sadar menelan seteguk air liur saat ini. Mata mereka ngeri saat mereka menatap Xiao Yan dari jarak dekat. Mereka segera saling memandang dan memilih untuk melarikan diri bersama bahkan tanpa mencapai kesepakatan. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli tingkat seperti itu, mereka hanya akan berakhir menjadi pengorbanan jika mereka menyerang ke depan. Tatapan acuh tak acuh Xiao Yan beralih ke orang-orang berpakaian hitam yang dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat muncul di depannya, dan fluktuasi tak terlihat segera menyebar. Bang, bang. Petik 2. Ketika fluktuasi tak terlihat menyebar, Xiao Yu dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi tertegun saat tubuh orang-orang berpakaian hitam itu dengan aneh meledak menjadi sekelompok abu. Banyak suara rendah dan teredam menyebabkan merinding berdiri tegak di tubuh mereka. Metode pembunuhan misterius dan tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Suara ledakan yang berulang bergema di atas lembah pegunungan. Sekitar setengah menit kemudian, puluhan orang berpakaian hitam yang melarikan diri berubah menjadi gugusan abu hitam pekat di tanah. Api tak terlihat di depan Xiao Yan perlahan menghilang setelah tubuh orang berpakaian hitam terakhir pecah. Fluktuasi aneh itu juga lenyap. Xiao Yan dengan lembut melirik abu berwarna hitam di seluruh tanah. Dia menepuk tangannya sebelum jarinya menjentikkan penguasa suan berat untuk meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum ke kelompok tertegun Wu Hao. Rasa dingin yang menyelimuti tubuh Xiao Yu menghilang saat dia melihat senyum lembut di wajah yang dikenalnya itu. Dalam sekejap, lembah yang benar-benar sunyi itu sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Para wanita muda yang berhasil lolos dari bencana besar segera berkumpul dan bertanya tentang kesejahteraan satu sama lain. Mereka juga berulang kali melemparkan tatapan mereka ke arah Xiao Yan. Tawa seperti lonceng keperakan dan tatapan yang tidak biasa dilontarkan selama periode waktu ini. Jelas, wanita muda yang seperti bunga ini sangat tertarik pada Xiao Yan. Pahlawan hebat yang muncul entah dari mana dan meninggalkan banyak prestasi di Akademi Jianan. Orang itu telah melarikan diri. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara kicau di sekitarnya sebelum dia berbicara dengan Xiao Yan. Selama Xiao Yan diblokir oleh orang-orang dari lembah api iblis, Xie Zhen telah mengambil kesempatan dari kekacauan untuk melarikan diri dari lembah. Dia tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan tertawa sebelum segera bertanya tentang kesehatan Wu Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dengan pil obatmu, aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao tertawa saat menjawab. Elder Wu, apakah kalian semua baik-baik saja? 3 sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Ziyan memegang Mai Di dan Mo Ling saat dia terbang turun dari atas lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Tatapannya segera tertuju pada Ziyan saat dia tanpa sadar tertawa. Tidak disangka kau juga membawanya kembali. Penatua pertama sering membicarakannya. Ci, untuk apa orang tua itu membicarakanku? Dia pasti berpikir untuk meminta saya melakukan kerja keras dan membuat saya mencari bahan obat di seluruh pegunungan. Ziyan meringkuk mulutnya dan berbicara setelah mendengar ini. Wu Hao hanya bisa tersenyum karena malu ketika mendengarnya berbicara tentang masalah ini. Dia secara alami juga menyadari identitas Ziyan. Jika mereka berbicara tentang senioritas, Ziyan bisa dianggap senior-seniornya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani memiliki banyak keberatan untuk Ziyan memutar matanya. Kekuatanmu saat ini, sepertinya telah menembus kelas Do Huang, kan? Mata Wu Hao menyapu tubuh Xiao Yan dan tanpa sadar berbicara setelah beberapa keraguan singkat. Tatapan sekitarnya segera terlempar ketika mereka mendengar kata-kata Wu Hao.
Cukup banyak orang dengan lembut menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Do Huang, kelas itu adalah level yang mereka perjuangkan. Namun, Xiao Yan ini, yang tidak jauh lebih tua dari itu, sudah mencapainya. Ini menyebabkan mereka sangat iri. Mo Ling dan beberapa teman baik berkumpul bersama. Matanya yang berair kadang-kadang akan menatap Xiao Yan, yang wajahnya ditutupi oleh sedikit senyuman. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para wanita muda ini. Dibandingkan dia, orang-orang paling terkenal di akademi tampaknya benar-benar pucat. Tidak ada ruang untuk membandingkan keduanya. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di lembah sementara semua orang dengan lembut berbicara. Akhirnya, itu muncul di langit entah dari mana. Sebuah tangan yang halus terlempar dan sesosok manusia jatuh. Akhirnya, sosok itu menabrak tempat yang tidak jauh dari semua orang. Sosok manusia yang tiba-tiba mendarat membuat cukup banyak orang terkejut. Tatapan mereka melirik hanya untuk tertegun menyadari bahwa sosok manusia di tanah sebenarnya adalah Xie Zhen yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, yang terakhir saat ini benar-benar kosong dari kehidupan. Wajahnya mengandung warna ungu keabu-abuan yang aneh. Sepertinya dia telah mati karena racun. Tatapan kaget tetap ada pada mayat Xie Zhen di tanah untuk waktu yang lama. Tatapan semua orang tiba-tiba terangkat. Segera, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di langit yang kosong. Wanita berpakaian putih itu menggerakkan kakinya dengan lembut di bawah tatapan kaget semua orang. Dia perlahan berjalan melalui udara kosong dan mengungkapkan senyuman hangat untuk Xiao Yan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan cukup banyak orang menggigil seolah kedinginan. Maaf, awalnya, saya berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak disangka orang ini memiliki ketahanan yang rendah terhadap racun. Dia langsung mati karena racun yang menyerang jantungnya. Wu Hao menyeka keringat dingin dari wajahnya saat dia melihat wajah cantik dokter peri kecil, yang berisi senyuman. Hatinya segera bergumam mengapa wanita yang mengikuti di samping orang ini begitu kuat. Selain itu, taktik mereka juga sekejam ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melirik mayat di tanah sebelum sedikit mengerutkan kening. Dia memandang kelompok Wu Hao dan bertanya sambil tenggelam dalam pikirannya. Hanya apa faksi Demon Flame Valley ini? Senyum di wajah Wu Hao perlahan ditarik saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian, merenung sejenak sebelum berkata, lembah api iblis ini juga merupakan faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Itu sudah ada cukup lama. Kekuatan lembahnya juga luar biasa besar. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan. Karena, gerbang Xiao, hubungan kita menjadi seperti api dan air selama 1 atau 2 tahun ini. Petik 2. Apa masalahnya? Xiao Yan sedikit terkejut. Masalah ini sebenarnya terkait dengan Xiao Gate. Alasan utamanya adalah gerbang Xiao berkembang terlalu cepat. Itu bisa dianggap sebagai faksi terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Perluasan suatu faksi secara alami akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan fraksi lain. Oleh karena itu, karena beberapa masalah, gerbang Xiao dan lembah api iblis mengalami beberapa konflik. Dengan peningkatan intensitas konflik ini, pertempuran besar secara alami tidak dapat dihindari. Wu Hao menghela nafas tanpa daya. Pada awalnya, Demon Flame Valley ini telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat sebagai faksi lama. Gerbang Xiao berulang kali dikalahkan dalam beberapa pertempuran mereka. Pada akhirnya, Akademi Jianan akhirnya turun tangan dan membantu gerbang Xiao mengalahkan lembah api iblis. Selama pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari lembah api iblis. Taktik Demon Flame Valley ini sangat tercela. Setelah menyimpan dendam dengan Akademi Jianan, mereka diam-diam menyerang siswa dari akademi yang keluar untuk berlatih. Cukup banyak siswa telah mati di tangan mereka selama 1 hingga 2 tahun ini. Tindakan ini benar-benar membuat marah Akademi Jianan. Awalnya,
Kami jarang melakukan intervensi kecuali gerbang Xiao dalam masalah besar. Pada akhirnya, itu pada dasarnya menjadi pertempuran besar antara Akademi Jianan dan Lembah Api Iblis. Pertarungan hidup dan mati akan meletus saat para ahli dari kedua belah pihak bertemu. Wu Hao menggertakkan giginya ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia merasa sangat marah tentang cara tercela Lembah Api Iblis. Ekspresi Xiaoyan perlahan berubah menjadi gelap dan serius saat dia melihat wajah Wu Hao yang marah. Menyerang siswa biasa. Taktik semacam ini sangat tidak bermoral sehingga membuat seseorang berdiri tegak. Tidak heran Akademi Jianan akan sangat marah. Ia bahkan melepaskan sikap netralnya dan memulai perang dengan Demon Flame Valley. Tidak lama setelah Akademi Jianan dan Lembah Api Iblis memulai perang, yang terakhir merekrut semua ahli yang telah bergandengan tangan dengan Han Feng dalam menyerang akademi dalam saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk melawan Akademi Jianan. Kekuatan Lembah Api Iblis ini cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan Akademi Jianan, sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, pertempuran besar terus berlanjut dengan jalan buntu. Dengan cara ini, Akademi akan mengirimkan orang-orang kuat untuk menjaga siswanya setiap kali mereka keluar untuk berlatih. Namun, kabar ini tiba-tiba bocor kali ini dan pihak lain menemukan jejak kami. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, kemungkinan orang-orang di sini tidak akan memiliki akhir yang baik. Wu Hao mengerutkan kening sambil terus berbicara. Jika kita membandingkan fondasi mereka, kemungkinan waktu Demon Flame Valley telah ada jauh lebih pendek daripada Akademi Jianan kan. Xiaoyan merenung saat dia berbicara. Akademi Jianan mungkin hanya memiliki penatua pertama Suqian sebagai satu-satunya elit Douzong mereka di permukaan, tetapi dia tahu bahwa akademi itu pasti menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Salah satu contohnya adalah dua penjaga aula di lembah misterius itu. Para penjaga itu tidak akan campur tangan sampai akademi mencapai titik di mana kelangsungan hidupnya berada di ambang batas. Tidak satu pun dari mereka muncul bahkan selama saat darurat ketika Han Feng menyerang akademi dalam. Wu Hao tertawa getir. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Orang-orang tua ini mungkin kuat, tapi mereka semua adalah orang-orang kuno yang hanya tahu bagaimana mematuhi aturan. Apakah Demon Flame Valley itu juga memiliki seorang elit Douzong? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Penatua pertama Suqian adalah ahli sejati Douzong. Jika bahkan intervensinya tidak dapat menghabisi lembah api iblis, kemungkinan pihak lain juga memiliki seorang elit Douzong. Iya, kepala lembah-lembah api iblis juga merupakan seorang elit Douzong. Namun, dia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mundur dan jarang muncul di wilayah sudut hitam. Orang biasa tidak tahu banyak tentang dia. Seorang ahli sejati di Black Corner Region tidak terlalu tertarik untuk merebut apa yang disebut Black Ranking. Oleh karena itu, Anda tidak boleh yakin bahwa benda ini mengukur keseluruhan kekuatan wilayah sudut hitam. Dengan bisa bertahan dalam waktu yang lama di sekitar Akademi Jianan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa daerah yang kacau ini adalah tempat yang penuh dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Wu Hao berbicara dengan suara yang dalam, bahkan kekuatan tetua emas perak akan memiliki celah yang besar jika dibandingkan dengan para ahli sejati ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dari tampilan situasi sekarang, wilayah sudut hitam memang menyembunyikan akarnya dalam-dalam. Yang asli memang berpandangan pendek seperti tikus, benar-benar berpikir bahwa tetua emas perak adalah orang terkuat di wilayah sudut hitam. Tentu saja, Xiaoyan saat ini secara alami bukanlah orang yang memiliki kekuatan Do Huang dari 2 tahun lalu. Saat ini dia adalah ahli asli Do Huang. Bukannya tidak ada elit Douzong yang telah dikalahkan di tangannya. Dia percaya bahwa jika dia bertukar pukulan dengan Han Feng sejak saat itu dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak perlu menggunakan kekuatan Yao Lao seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk mengalahkan yang terakhir. Sepertinya, wilayah sudut hitam ini telah mengalami masa-masa sulit selama 2 tahun ketidakhadiran saya.
Xiao Yan menghela napas pelan setelah mendengar Wu Hao menjelaskan perubahan di wilayah sudut hitam selama 2 tahun ini. Kembalinya kamu kali ini bukan hanya untuk mengunjungi kami, kan? Xiao Yu di samping melirik dokter peri kecil di samping Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa, saya memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya untuk mencari penatua pertama. Selain itu, Flame Heart Flame, di dalam Blazing Sky Key Refining Tower, Akademi dalam kemungkinan telah habis, bukan? Petik 2. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar mengingat ini. Itu habis setengah tahun yang lalu. Jika tetua pertama tidak ditahan oleh Demon Flame Valley, membuatnya tidak bisa pergi, kemungkinan dia sudah dibebankan ke Kekaisaran Magia untuk menangkapmu. Xiao Yu memutar matanya ke arah Xiao Yan saat dia menjawab. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak malu saat mendengar ini. Karena kamu juga akan mencari tetua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan? Wu Hao tertawa dan mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Black Corner Regent mengadakan lelang skala besar. Saya harus pergi dan melihatnya. Kali ini, saya datang untuk mencari beberapa informasi tentang kumpulan bahan obat dan saya mungkin bisa mendapatkan berita di sana. Petik 2. Lelang di kota Kaisar Hitam, kan? Saya juga pernah mendengarnya. Memang itu adalah lelang terbesar di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun ini. Wu Hao terkejut. Dia segera merajut alisnya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Anda harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam. Tempat itu pada dasarnya telah mengumpulkan lebih dari setengah ahli dan faksi dalam wilayah sudut hitam. Menurut informasi saya, tampaknya lembah api iblis juga akan berpartisipasi di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia tertawa, tenang, jika aku benar-benar bertemu Demon Flame Valley itu, secara kebetulan aku akan memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat faksi ini, yang dapat bersaing dengan Akademi Jianan sebenarnya. Ayo pergi, aku akan melindungi kalian semua untuk jarak tertentu. Setelah lelang di kota Kaisar Hitam selesai, saya akan melakukan perjalanan ke Akademi. Xiao Yan tersenyum saat berbicara dengan Wu Hao dan Xiao Yu. Baik. Selama kita mencapai kota, kita akan bisa berkomunikasi dengan Akademi Jianan. Kami akan aman saat itu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Meskipun orang-orang dari Demon Flame Valley yang mengejar mereka semua telah terbunuh, Wu Hao terluka parah. Mereka secara alami akan jauh lebih aman dengan seseorang sekuat Xiao Yan melindungi mereka. Wu Hao tidak terus menunda setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka. Dia berteriak dan memerintahkan semua orang untuk segera mulai bergerak. Setelah itu, mereka dengan cepat meninggalkan lembah kecil ini di mana mereka telah bertahan di garis antara hidup dan mati. Dengan jentikan jari Xiao Yan, mayat Xie Zhen berubah menjadi abu di tanah. Dengan cara ini, tetua keempat dari Demon Flame Valley diam-diam menghilang seperti asap. Mereka menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan setelah mereka meninggalkan lembah sebelum sebuah kota muncul di tengah pegunungan yang tinggi. Xiao Yan memastikan bahwa kelompok Wu Hao diselesaikan sebelum mereka berpisah sekali lagi. Dia terus bergegas ke kota Kaisar Hitam. Waktu pelelangan akan segera dimulai dengan cepat. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mempercepat langkahnya. Meskipun Wu Hao cukup tertarik dengan lelang skala besar di kota Kaisar Hitam, dia secara alami tidak dapat meminta untuk mengikuti mereka dengan begitu banyak beban yang menggantung di sekitarnya. Bagaimanapun, kota Kaisar Hitam saat ini sangat kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang. Jika terjadi kecelakaan, kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan orang di dalamnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di kota ini sampai para ahli dari Akademi Jianan bergegas dan akhirnya mengirim siswa-siswa ini, yang telah mengalami guncangan hebat, kembali ke akademi.
3 orang kelompok Xiaoyan telah dengan cepat meninggalkan kota ini sementara Wu Hao merasa tertekan karena tanggung jawabnya. Mereka mempercepat langkah mereka dan terbang ke lokasi kota Kaisar Hitam menurut peta. Setelah melakukan perjalanan cepat tanpa henti selama sehari, kelompok Xiaoyan secara bertahap mendekati kota Kaisar Hitam. Saat jarak mereka dari kota Kaisar Hitam berkurang, Xiaoyan juga agak heran menemukan bahwa aliran manusia yang menuju ke kota Kaisar Hitam telah mulai meningkat. Jelas, orang-orang ini juga menuju ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan. Di tempat seperti wilayah sudut hitam, wajar jika beberapa konflik akan meletus dengan kehadiran lebih banyak orang. The Little Fairy Doctor awalnya merasa agak terkejut dengan permusuhan orang-orang di tempat ini karena mereka melihat pertempuran berdarah muncul secara berkala. Pada akhirnya, dia benar-benar bisa mengabaikan mereka seperti Xiaoyan dan Ziyan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cara ini. Hanya ketika malam tiba barulah garis besar kota yang sangat besar menjadi sebagian terlihat di tepi penglihatan mereka. Kota besar di ujung jalan utama itu akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan saat mereka mendekat. Xiaoyan mempelajari tembok kota yang menjulang tinggi dari kejauhan saat dia berdiri di atas lereng. Syok melintas di matanya. Kota Kaisar Hitam ini memang seperti namanya. Ukurannya yang besar tidak menyebabkan kata Kaisar menjadi lebih cemerlang. Tembok kota hitam pekat yang membentang ke cakrawala berisi perasaan dingin. Di bawah sisa sinar matahari, tembok kota berwarna hitam tampak seperti cermin yang memantulkan cahaya redup. Siapapun yang memiliki pengetahuan tentang bahan tembok akan dapat menemukan bahwa permukaan tembok kota ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan batu cermin hitam yang sangat langka. Tembok kota yang dibentuk dari bahan semacam itu memiliki kemampuan unik untuk mencerminkan beberapa serangan. Pilihan yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai tembok kota meskipun benda ini cukup langka. Namun, Sekte Kaisar Hitam ini sebenarnya bisa menggunakannya untuk menutupi tembok kota. Dasar yang kaya seperti itu menyebabkan tidak hanya Xiaoyan tetapi juga dokter peri kecil di sisinya menghela nafas dengan takjub. Memang mahal. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke kerumunan manusia di mana aura ganas berulang kali lewat. Dia menghela nafas dari mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak penasaran. Dia telah bertemu cukup banyak orang dengan kekuatan besar selama perjalanannya ke tempat ini. Selain itu, dari pandangan rute mereka, jelas bahwa mereka sedang menuju ke kota Kaisar Hitam. Dengan begitu banyak orang kuat, yang memiliki temperamen aneh yang berapi-api, berkumpul di kota seperti itu, sepertinya hari-hari berikutnya di kota ini tidak akan tenang. Kekacauan adalah suasana aneh yang dimiliki wilayah sudut hitam ini dalam jumlah besar. Tidak peduli seberapa kuat faksi itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan pembentukan kekacauan semacam ini. Orang-orang di wilayah sudut hitam mengabaikan perintah atau aturan apapun. Ukuran kepalan tangan seseorang adalah kebenaran terpenting. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia tidak mendiskriminasi kekacauan. Dia tahu bahwa selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup di wilayah sudut hitam, orang itu akan menjadi individu yang diagungkan. Xiaoyan mengeluarkan teriakan lembut dari mulutnya sebelum meraih Ziyan, yang sedang melihat kemana-mana, dan menariknya ke sisinya. Dia dengan lembut berkata, "Kamu lebih baik patuh setelah memasuki kota. Mungkin ada banyak harta di dalamnya, tetapi jika Anda secara acak bertindak seperti yang Anda lakukan di masa lalu, Anda pasti akan mengundang banyak masalah." "Apakah kamu mengerti?" Ziyan hanya bisa dengan sedih mengakui dengan "ya" ketika dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. "Ayo pergi." Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia menarik Ziyan, tersenyum pada dokter peri kecil di sisinya, dan memimpin untuk berjalan menuju pintu masuk kota. Dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Mata ungu keabu-abuannya dengan sembarangan menyapu orang-orang yang lewat di sekitar yang berulang kali melemparkan tatapan mereka. Ekspresi musim dingin tiba-tiba muncul di pupil matanya,
menyebabkan perasaan bahaya muncul di hati orang-orang ini. Semua dari mereka buru-buru menarik mata lancang mereka. Dokter peri kecil hanya mendengus dingin saat dia merasakan tatapan dengan cepat mundur. Kegembiraannya perlahan ditarik ke tangannya. Selama dia menggerakkan kelima jarinya, jalan ini akan segera menjadi satu kehampaan kehidupan kecuali orang-orang yang kuat. Dokter peri kecil hanya mempercepat langkah lembutnya dan mengikuti Xiao Yan setelah menarik tangannya. Meskipun dia tidak lagi dingin, acuh tak acuh setelah mengikuti di samping Xiao Yan selama periode waktu ini, itu hanya dengan prasyarat bahwa dia menghadapi Xiao Yan dan teman-temannya. Jika itu adalah pejalan kaki biasa, dokter peri kecil akan benar-benar mengabaikan kehidupan mereka. Tidak apa-apa baginya untuk mengambilnya. Jika seseorang membunuh terlalu banyak, secara alami dia akan mati rasa karena kehilangan nyawa manusia. Angka-angka yang telah meninggal di tangan dokter peri kecil selama tahun-tahun ini kemungkinan besar mencapai angka yang sulit untuk dihitung. Itu sudah sangat sulit baginya untuk menekan perasaan dingin dan acuh tak acuh di depan Xiao Yan. Rasa dingin di jalan dengan tenang menyebar setelah dokter peri kecil berbalik dan pergi. Banyak tatapan dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat sosok anggun jauh di depan. Mereka segera menyeka keringat dingin. Tidak disangka wanita ini bukanlah orang biasa. Untungnya, mereka tidak berani melangkah lebih awal. Jika tidak, rasa dingin melonjak keluar dari hati orang-orang yang lewat ini saat mereka mengingat mata tanpa emosi yang menatap mereka. Mereka merasa seolah-olah telah ditatap oleh ular berbisa. Wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti. Kelompok Xiao Yan berjalan menuruni lereng dan melakukan perjalanan agak jauh sebelum gerbang kota besar muncul di depan mata Xiao Yan. Antrian panjang manusia terbentuk di luar gerbang kota. Rasa ingin tahu menyebar dari tempat ini, menyebabkan telinga seseorang terasa sakit. Alis Little Fairy Doctor berkumpul saat dia melihat banyak pria berkumpul bersama. Mereka memiliki tubuh bagian atas telanjang yang memperlihatkan bekas luka mereka di sekujur tubuh. Karena memiliki sedikit obsesi terhadap kebersihan, dia tidak menyukai situasi seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyapu pintu masuk kota hampir seperti dia menyadari perhatian dokter peri kecil. Hei, wanita ini sangat berair. Sudah lama sekali saya tidak melihat hal-hal yang sangat bagus. Petik 2. Hehe. Gadis kecil itu lumayan juga. Wajah kecil itu sangat menyenangkan. Hai Zi, kamu memiliki tubuh seperti itu namun kamu menyukai gadis kecil. Wanita muda dari terakhir kali meninggal karena Anda. Betapa tidak beruntungnya. Petik 2. Tawa cabul menusuk telinga tiba-tiba ditransmisikan saat mata Xiao Yan menyapu situasi di pintu masuk kota. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari pintu masuk kota. Matanya tenang saat dia mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat 10 lebih pria bertampang kekar berkumpul bersama. Tatapan cabul itu berulang kali menyapu dokter peri kecil dan Ziyan. Orang-orang yang mengantri di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa yang penuh dengan makna yang lebih dalam ketika mereka mendengar tawa cabul kelompok ini. Mampu melihat wanita cantik seperti itu, yang menyenangkan bagi mata, kebebasan mereka diambil selama penantian yang keras ini akan dianggap sebagai cara yang baik untuk menghabiskan waktu mereka. Ekspresi dokter peri kecil tidak berubah karena ini. Tangan halusnya meraih Ziyan, yang menunjukkan ekspresi marah di wajah kecilnya saat matanya melihat ke arah Xiao Yan. Ayo pergi. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman aneh. Namun, dia tidak pergi dan bertarung dengan pria bertampang kekar ini seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia menoleh dan tersenyum kepada dokter peri kecil sebelum menarik Ziyan untuk berjalan ke pintu masuk kota. Tindakan Xiao Yan ini segera menimbulkan ejekan menghina dari sekitarnya. Wilayah sudut hitam, memandang yang kuat. Seseorang yang bertindak seperti tidak ada yang terjadi setelah wanitanya dipermalukan adalah sesuatu yang dianggap orang lain sangat memalukan. Haha, 10 pria lebih besar awalnya terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan. Mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Namun,
Tubuh 10 orang lebih ini secara aneh mengeras saat tawa mereka terdengar. Segera, bang, bang, petik 2. Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Seketika rasa usil di tempat ini berhenti. Mata semua orang tertegun saat mereka melihat di mana orang-orang besar itu dulu. Kelompok jelaga hitam muncul tanpa penjelasan. Sesaat kemudian, lingkaran di sekitarnya segera mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu. Cukup banyak orang yang pulih segera setelah itu dan tatapan kaget mereka menyapu ke belakang kelompok Xiao Yan saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Gelombang kedinginan naik di dalam hati mereka saat mereka mengingat kembali pemandangan aneh dari sebelumnya. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan suara sekecil apapun, takut pemandangan yang tidak biasa dari sebelumnya akan menimpa tubuh mereka. Situasi aneh ini dengan cepat menyebar di sepanjang rantai manusia ini. Banyak tatapan keheranan dengan cepat melirik Xiao Yan, yang perlahan berjalan menuju gerbang kota. Semua orang buru-buru mundur beberapa langkah kemanapun dia lewat. Kelompok Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Dia segera menuju pintu ungu di pintu masuk. Ada lebih dari selusin pria besar dengan baju besi kuning pucat berdiri sangat tegak di sana. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang yang mengantri di samping takut untuk mendekat. Mereka hanya bisa dengan sedih menunggu aliran manusia di samping untuk perlahan maju. Arah di mana 3 orang kelompok Xiao Yan menuju jelas pintu ungu ini. Melihat aksinya ini, tatapan sekitarnya langsung menunjukkan keterkejutan. Pintu besar itu adalah sesuatu yang telah dipesan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Orang bisa lupa masuk dari pintu ini tanpa kekuatan Do Huang. Mungkinkah pemuda yang tampak berusia sekitar 20 tahun ini menjadi ahli seperti itu? Kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti di depan pintu ungu sambil diamati oleh tatapan sekitarnya. 10 lebih pria bersenjata lengkap tiba-tiba mengarahkan pandangan tajam mereka. Tawa seorang lelaki tua segera dikirim dari belakang. Teman-teman ini, pintu masuk ini secara khusus diatur untuk dimasuki oleh seorang ahli Do Huang. Silakan berbalik jika Anda belum mencapai tanda ini. Seorang pria tua berjubah kuning, yang memegang batang tembakau di tangannya, perlahan berjalan keluar. Matanya yang menyipit menimbang kelompok 3 orang Xiao Yan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi apakah orang yang datang adalah seorang ahli Do Huang mengingat kekuatan Anda yang bahkan belum mencapai bintang 5 Do Huang? Xiao Yan melirik pria tua itu sebelum berbicara sambil tersenyum. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.